Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mufrotun Ula, NIM 43, kelas B3 TPR. Saya dari kelompok 5. Tema makalah kami yaitu pergerakan tarekat di luar negeri. Nah, karena sudah dibagi, saya akan menjelaskan di bagian rumusan masalah yang nomor 3. Yang nomor 1 dan nomor 2 sudah dijelaskan sama Mas Abid dan Mbak Nurul. Yang rumusan masalah ketiga yaitu pertumbuhan tarekat di luar negeri. Nah, pertumbuhan tarekat di luar negeri itu mengalami yang namanya pasang surut. Dinamikanya tidak selalu kompleks stabil, tidak. Nah, kemudian untuk faktornya itu apa saja sih? Faktornya yang pertama ada faktor politik, sosial, ekonomi, dan juga yang mempengaruhi bagaimana mengalami fluktuasi. Nah, di tarekat luar negeri sendiri, di yang muslim itu negaranya ada yang seperti Mesir, Turki, Sudan, Senegal, Afrika Selatan, dan lain-lainnya. Kemudian kita bahas satu persatu. Yang pertama di 1.1 yaitu Mesir. Jadi tarekat di Mesir itu di cabang Sadiliyah, di mana tarekat ini yang reformis telah memberikan jalan keluar bagi sebagian orang untuk mengungkapkan ekspresi religius mereka yang telah dilarang. Kemudian bersamaan dengan itu juga pemerintah menggunakan atas aktivitas al-ikhwan al-muslimun. Jadi bagi mereka yang mencari ketenangan, ketentraman, persaudaraan, dan bimbingan spiritual, terus tarekat-tarekat sufi paling tidak memberikan perlindungan. Jadi memberikan perlindungan dari yang mengalami tekanan-tekanan di dunia, di sekitar gitu. Jadi hubungan tarekat yang satu dengan yang lainnya pasti mengalami yang namanya konflik. Jadi tarekat itu nggak mungkin yang keduanya antar tarekat terus baik gitu, pasti ada konflik. Nah, di negara Mesir ini kelompok tarekat-tarekat itu diperhitungkan oleh pemerintah. Jadi setelah belakangan muncul kecenderungan gerakan tarekat yang lebih moderat. Yang kedua yaitu di negara Turki. Jadi di negara Turki ini tarekat juga pernah dilarang. Kemudian muncul pusat kegiatan tarekat yang bernama TK yang jumlahnya cukup banyak di berbagai kota. Kemudian energi kaum sufi malah tersalur melalui politik, yaitu dengan lewat pembentukan gerakan Nur Culuk, pengikut Said Nursi. Jadi anggotanya ini tuh banyak, tapi longgar karena tetap tarekat ini berakar pada tradisi Naqsyabandiyah. Kemudian untuk tokoh-tokohnya itu secara kreatif dan imajinatif mengambil alih berbagai kosakata tasawuf yang digunakan oleh Ibnu Arabi untuk aktivitas politik tadi yang Nur Culuk. Kemudian yang ketiga yaitu Sudan. Sudan ini berhasil menunjukkan dinamikanya dalam yang signifikan karena ditandai dengan vitalitas pemimpin religius sufi, khususnya yang ditunjukkan oleh keluarga Mijani dari tarekat Katmiyah dari tradisi reformasi. Jadi untuk di Sudan ini dulu pernah selama tahun-tahun perang di dunia itu tarekat Katmiyah. Terus yang kedua ada tarekat perang kedua, yaitu dengan mahirnya dapat dicapai kredibilitas yang lokal bahkan setelah memperoleh kemerdekaan. Tarekat tersebut masih mempunyai jumlah anggota dalam skala besar dan berpengaruh di kalangan para politisi nasionalis baru. Kemudian yang keempat di Senegal. Jadi kalau di Senegal ini memperoleh kemerdekaan dari Prancis tahun 1960. Di Senegal ini ada 3 tarekat, yaitu yang pertama ada tarekat Muridiyah, terus juga ada tarekat
Untuk di Senegal itu ada 3 tarekat, yaitu yang pertama Tijaniyah, Muridiyah, dan yang ketiga Qadiriyah. Nah, untuk tarekat yang pertama yaitu Tijaniyah itu anggota muslim dari 97 umat muslim di negara tersebut. Jadi 97 muslim itu mengikuti tarekat. Nah, dari 78,5% dari penduduk, para penganut agama tradisional mencapai 1% dan Katolik Roma 3,5%. Tarekat yang paling banyak anggotanya adalah Tijaniyah dengan 1,4 juta anggota. Wow, banyak ya yang ikut. Tarekat yang kemudian yang tarekat kedua dapat posisi kedua yaitu Muridiyah dengan jumlah anggota 575 orang. Jadi yang pertama tadi Tijaniyah dengan anggota 1,4 juta, yang kedua Muridiyah dengan anggota yang ikut 575 orang di Senegal. Terus kemudian yang ketiga yaitu dengan tarekat Qadiriyah dengan jumlah anggota 400 orang. Wow, banyak yang ikut. Next, kemudian yang di poin E yaitu Asia Tengah. Kontrol pemerintah Soviet terhadap aliran Sufi tidak begitu berhasil secara umum. Semakin jauh dari Moskow, para pejabat semakin tidak menerapkan kebijakan pemerintah, bahkan mungkin mereka sendiri menjadi pengikut suatu tarekat. Nah, kalau untuk di Asia Tengah sendiri, ini pengikut tarekat dari 27 orang penduduk yang ikut sekitar 500. Lumayan jauh ya. Jika dilihat presentasinya itu tidak signifikan karena penduduknya 27 juta sedangkan yang ikut cuma 500. Bedanya jauh banget. Yang dimana lebih adil adalah melihat kondisi ketertindasan dan tekanan yang dialami penduduk muslim. Jadi kan karena yang mayoritas tidak ikut tarekat, jadi yang ikut tarekat minoritas, jadi mereka kayak mengalami ketertindasan atau kurang nyaman atau gimana ya. Kemudian sehingga sebagian kecil mereka yang setia yang masih menganut tarekat harus diberikan apresiasi yang layak, karena yang ikut cuma sedikit jadi dikasih apresiasi. Tarekat di kawasan Afrika yaitu tarekat Sanusiyah, kemudian didirikan di Mekah, yang kemudian menyebar ke Libya dan wilayah sekitarnya di bawah kepemimpinan Sayyid Al-Mahdi. Tarekat Sanusiyah menjadi kekuatan yang tangguh hampir seluruh kawasan Gurun Sahara. Kemudian di Afrika Tengah dan sekaligus menguasai jalur-jalur perdagangan Trans-Sahara. Kekuatan tarekat ini semakin rupa sehingga memaksa Italia untuk menyerah. Operasi militer yang dilakukan Inggris di Libya seusai Perang Dunia II pada akhirnya menempatkan Said Idris sebagai pemimpin tarekat Sanusiyah Idrisiyah sebagai penguasa kerajaan Libya. Jadi penyebarannya tadi di negara Libya, kemudian menang perang, jadi semua terus dipimpin oleh Idris, terus nama tarekatnya Sanusiyah dikasih belakangnya Idrisiyah. Next, yang ke F, Afrika Selatan. Di Afrika Selatan ini banyak aliran tarekat yang berkembang, misalnya Qadiriyah, Naqsabandiyah, Kristiniyah, dan Alawiyah. Ini gerakan yang penetapan keislaman di era kontemporer, bahkan bisa bersaing secara kompetitif. Jadi suatu negara, di negara itu pasti tarekatnya beda-beda. Nah, tarekat satu yang lain itu pasti bersaing, pasti selalu ada konflik. Kemudian gerakannya dakwah yang juga sama-sama berkembang seperti tabligh. Seiring dengan kebangkitan kembali di dunia Islam, tarekat juga menyebar hingga ke barat di Amerika. Sufisme dan tarekat diperkenalkan pada awal
abad ke-20 oleh Syekh Inayat Khan, pemimpin dari tarekat Kristinia. Tadi ada 5 tarekat, dan yang Kristinia itu dipimpin oleh Inayat Khan. Nah, untuk tarekat Kristinia ini pemikirannya mengarah pada penyatuan umat dalam kerangka perdamaian. Tarekat asal Asia Selatan yang memiliki basis kuat di India, Pakistan, Bangladesh, serta tempat penyebaran di wilayah Afghanistan dan Khorasan. Kemudian di poin G yang terakhir, eksistensi yaitu di Eropa Barat dan Amerika. Eksistensi tarekat diperkuat oleh pertumbuhan komunitas muslim dalam jumlahnya yang tidak sedikit, baik melalui imigrasi maupun peralihan agama. Contohnya gini, dari tarekat Nikmatullahi yang pada tahun 1990 telah memiliki pusat-pusat kegiatan di 9 kota besar di Amerika Serikat dan bekerja dengan lembaga-lembaga akademis dalam mengorganisasi konferensi-konferensi tentang sufisme. Jadi kayak mereka itu saling bekerja sama dengan yang satu dengan yang lainnya. Kemudian penyebaran tarekat keluar wilayah itu Iran, khususnya Amerika Serikat, Eropa, dan Afrika, di mana hasil penelitian yang dilakukan Ian Neton jelas menemukan bahwa Syekh yang kurang sekarang, yakni Javad Nuhbat sendiri, adalah telah mencapai peringkat ini. Dalam dirinya tercermin secara jelas timur dan barat, yang kuno dan modern, dan yang teologis dan teosofis. Kemudian meskipun dicermati berbeda dengan tarekat di kebanyakan negeri muslim yang demikian masif, pengikut tarekat di negara-negara barat dan Amerika Serikat jumlahnya tidak begitu signifikan bila dibandingkan dengan komunitas muslim yang baru masuk tarekat. Kemudian apalagi dengan komunitas dengan agama yang lain. Jadi jumlahnya itu tidak signifikan dengan tarekat yang satu dengan yang lainnya. Terus bahkan seringkali komunitas yang dipandang langka, semisal kaum tarekat dan gerakan kaum minoritas lain, menjadi perhatian publik. Hal ini penting. Tarekat bisa berkembang di Amerika Serikat karena para pelakunya, sebagaimana semua penduduk negeri adidaya, itu sudah terbebas dari masalah basic needs atau kebutuhan dasar yang sering menjadi masalah. Jadi yang di Amerika Serikat ini, mereka yang mengikuti tarekat, pemerintah menyediakan bahan semacam kayak bahan untuk makan atau apa, jadi disediakan oleh pemerintah, dan orang yang mengikuti tarekat tidak mungkin mengalami kekurangan dalam hidupnya, seperti itu. Meskipun para pemimpin tarekat sufi di Amerika bukanlah orang biasa, umumnya mereka mempunyai keahlian dan kedisiplin keilmuan yang bisa dikembangkan. Faktor lain yang mendorong pertumbuhan adalah karena pertemuan disiplin tarekat dengan perkembangan dalam ilmu psikologi dalam format psikologi transendental menjadi tawanan menarik bagi masyarakat negara maju. Sekian, seperti itu ya. Kemudian bab 3 yaitu penutup atau kesimpulan. Jadi kesimpulan dari makalah kami yaitu dalam pandangan kaum sufi, tarekat merupakan salah satu jalan untuk mendekatkan diri dengan Allah. Nah, caranya gimana? Jadi tarekat itu bukan hanya pada ibadah syariat, tetapi juga mengedepankan pada hati, pengendalian nafsu di dunia Islam. Jadi di dunia Islam seperti Indonesia atau luar negeri banyak ya tarekat-tarekat. Di antaranya tadi ya ada tarekat Tijaniyah, Muridiyah, Qadiriyah, Naksabandiyah dan lainnya, Mulawiyah dan lainnya juga masih banyak. Kemudian peran tarekat di luar negeri diantaranya yaitu dengan islamisasi tarekat, terus memulainya perannya dalam islamisasi itu kayak gimana, tadi udah dibahas di yang
poin kedua. Terus kemudian berbagai tarekat memainkan peran penting. Salah satunya adalah gerakan jihad. Perang yang terakhir adalah politik. Para penguasa cenderung menganggap tarekat sebagai sumber kekuatan spiritual sekaligus alat melegitimasi massa untuk mengukuhkan posisinya di mata masyarakat. Jadi peran tarekat di luar negeri yaitu salah satunya satu islamisasi, yang kedua anti kolonialisme, terus yang ketiga itu politik. Kemudian pergerakan tarekat atau pertumbuhan tarekat itu terjadi pasang surut tadi yang poin ketiga. Dinamikanya yang cukup kompleks berkaitan dengan perkembangannya tarekat di suatu wilayah, yang salah satu faktornya yaitu politik, sosial, ekonomi, di mana keberadaan tarekat hingga masa kontemporer ini tidak dapat dinafikan dan bahkan tetap memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.